tidak tidur lagi. Aku harus ke kerja part-time dulu. Berapa kamu mau? 50.000 untuk 1 malam. Bukankah itu terlalu banyak? Ingin 5.000. Mau 5.000. Tuan Gu, Berteman. Tambahkan aku sebagai teman. Nanti aku akan mentransfernya padamu. Tuan Gu. Kalau begitu aku pergi sekarang. Tunggu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Transaksi selesai. Bahkan jika kita bertemu di luar lagi. Biarkan sekretaris Ling antar kamu pulang. Kenapa uangnya belum kau transfer? Guru Xiaoxian, mengapa lehermu sangat merah? Mungkin aku alergi. Punya pacar kan? Kakakmu sudah pernah mengalaminya. Aku bisa membedakan antara alergi dan cupang. Kau cantik. Dan kau sendirian lagi. Jika sesuatu terjadi, tidak ada yang akan mendukungmu. Sekarang kau punya pacar. Seseorang akan melindungimu. Kalau begitu aku bisa tenang. Silakan lanjutkan kesibukanmu. Tuan Gu, kapan Anda akan mentransfer uangnya kepada saya? Bukankah itu kartu banku? Di mana aku bisa ambil kartunya? Grup Qiaoyun. Mendekatlah. Aku di sini untuk mengambil kartu banku. Aku ada pekerjaan sore ini. Aku pergi setelah dapat itu. Tuan Gu, aku tidak punya banyak waktu. Ada apa? Tuan Gu, apa yang kau lakukan? Apa yang kuajarkan tadi malam? Apakah kau lupa? Tubuhmu terasa sangat panas. Kau demam. Mungkin sedikit. Tidak menggunakan pengaman tadi malam. Aku sudah mengatur dokter untukmu. Biarkan dia memeriksamu. Dan meresepkan obat untukmu. Tidak perlu, aku sudah minum obat. 5.000 yuan. Sudah bisa kasih aku. Tinggal dan biarkan dokter periksa. Bengkak. Nona Shen, kau sangat lemah sekarang. Kau harus makan 3 kali sehari tepat waktu. Makan seimbang daging dan sayur. Lebih bergizi dan sehat. Dan pastikan kamu cukup tidur.
Aku demam. Apakah karena aku kehujanan semalam? Kamu lemah. Kamu pertama kali berhubungan seks tadi malam. Dan kamu kehujanan. Asal kamu jaga tubuh baik-baik, itu takkan terjadi lagi. Di masa depan. Masa depan apa yang ada? Sudah kau pikirkan? Kau mau bersamaku? Maksudnya adalah untuk menjadi kekasihnya. Lihat aku. Jawab dengan serius. Gu Heng, aku tidak bisa terus membuat kesalahan. Tidak mau. Saat kau lihat aku nanti, ingatlah. Untuk menjauh. Tuan Gu, jangan khawatir. Jika bukan karena kartu banku tertinggal di hotel, aku tidak akan datang menemuimu hari ini. $10.000. Dia memberikan ini. Nona, Anda tidak diizinkan masuk gerbang utama grup Qiao Yue tanpa pendamping. Presiden Gu, tolong bilang sekretaris Lin angkat telepon saya. Saya akan membayar Anda 550.000. Memblokirku. Nona, tunggu. Permisi, bisakah Anda minggir? Itu tidak bisa. Kamu sudah mengambil uangnya. Dan kamu mau ingkar janji. Kapan aku mengambil uangmu? Luo Shengbi. Apa kamu pikir bermain piano sebentar bernilai 1.000 yuan? Kenapa kau? Aku akan mengembalikan uangnya padamu. Minggir. Itu hanya karena adik kecil. Kamu terlalu memikat. Apa kamu pikir hanya karena kamu berhenti dari Qin Yuan, aku akan melepaskanmu? Temani aku malam ini. Buat aku senang. Dan aku bahkan mungkin memberimu lebih banyak uang. Lepaskan aku. Dia benar-benar kucing liar kecil. Namun, caramu seperti ini. Aku suka. Mengesankan. Bos, orang itu datang ke Bu Ye Cheng malam ini. Ini pertama kalinya kita di ibu kota. Lebih baik tidak membuat keributan besar. Kalian bawa dia ke mobilku dulu. Nanti, aku akan menikmatinya pelan-pelan. Bagaimana jika dia berontak? Ikutlah dengan mereka dengan patuh. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kamu akan hidup sampai besok. Bos pergi sendiri. Apa akan ada masalah? Masalah apa yang mungkin ada? Tidak peduli seberapa kuat Gu Heng di ibu kota ini, dia tidak akan berani membunuh orang. Berhenti. Jangan biarkan dia kabur. Lain kali kau melihatku, ingatlah untuk menjauh. Presiden Gue, kami sedang mencari seorang wanita. Dia memukul bos kami. Kami baru saja menanganinya. Seorang wanita. Luo Shengge pengecut sekali. Ya. Bos kami sudah marah selama berhari-hari. Dapat dia. Ini adalah lorong rahasia Bu Ye Cheng. Kamu pikir bisa keluar tanpa pemimpin?
Itu hanyalah mimpi belaka. Cepat minggir. Jangan menghalangi jalan presiden gua. Presiden gua, tolong. Saya sudah menunda waktu Anda. Maaf. Tuan Gu, aku tidak ingin pergi dengan mereka. Lihatlah orang macam apa kamu ini. Berani mengaku dekat dengan presiden gua? Tuan Gu, Jika aku membantumu, apa yang kudapatkan? apa yang kau inginkan? Aku akan mengambil orangnya. Menangis diam-diam. Kau penakut. Lain kali, jangan sembarangan datang ke tempat seperti ini. Aku datang karena aku mencari pekerjaan paruh waktu piano di sini. Ini, di dalam sini ada. Ruang tunggu. Masuklah The dan film was tunggu aku. translated Atau and narrated kau bisa by pergi M sendiri Media. sekarang. Mengapa 500.000 itu dikembalikan? Apapun yang disepakati, ya itu saja. Aku coba hubungi kamu, tapi kamu blokir aku. Jadi aku harus menghubungi bank. Kemarin sore, saat aku mencarimu, aku belum melihat transfer 500.000 itu. Makanya aku berbicara padamu seperti itu. Ada pekerjaan di mana-mana. Kamu sangat kekurangan uang. Terakhir kali kamu datang mencariku, itu juga karena uang. Kamu mau uang? Aku bisa memberikannya padamu. 500.000 terlalu banyak. Bisa lakukan beberapa kali lagi. Apa yang kamu lakukan malam itu? Xian Qinglei. Aku sangat menyukaimu. Lakukan itu denganku. Aku tidak suka. Kenapa? Apa aku menyakitimu? Bukan hanya kamu yang terluka. Jangan. Alasan. Uang semacam ini. Sekali saja cukup bagiku. Lagi pula, bukankah Profesor Gu bilang di kelas bahwa orang tidak seharusnya demi uang mengabaikan moral dan martabat mereka? Apa kamu marah? Sudah kubilang terakhir kali. Jika kamu melihatku lagi, menjauhlah. Kali ini, kamu datang mendekat sendiri. Kamu baru tanya apa yang kuinginkan. Aku menginginkanmu. Tidak harus aku. Cari orang lain saja. Orang lain. Kali ini memang benar. Aku melanggar janjiku padamu. Aku janji lain kali aku melihatmu, aku pasti akan bersembunyi jauh-jauh. Juga, apa yang kutang padamu, nanti aku kembalikan padamu. Sedangkan aku benci orang berutang budi padaku. Hal-hal yang terutang padaku, aku ingin mengambilnya kembali. Aku sudah bilang. Aku tidak mau. Ini yang terakhir kali.
Presiden gua. Mulutmu. Luo Shengdi masih menunggumu di kamar. Lihat. Biarkan dia menunggu. Berkendara ke Universitas Jin. Ini. Presiden Gu tidak suka bau yang sembarangan. Jadi, mobil yang biasa dia pakai terkena parfum. Jadi dikirim untuk dicuci. Presiden Gu adalah seorang germafobe. Itu harus bersih. Sebaiknya seorang mahasiswa. Mau kan? Aku tidak mau. Sejak kamu masuk ke mobil, awasi kotak ini. Ini bukan yang pertama kali. Walau kamu ingin, aku tak bisa beri. Presiden Gu. Apakah Anda melakukan pemeriksaan fisik rutin? Biasanya setiap 6 bulan sekali. Namun, Presiden Gu terlalu sibuk tahun ini. Jadi pemeriksaan fisiknya tertunda sampai sekarang. Anda perlu pemeriksaan rutin. Ada gadis-gadis di kelas kami yang aborsi. Dan juga mereka yang sakit. Apa hubungannya penyakit mereka denganku? Kamu sakit. Tidak, aku tidak. Aku sangat sehat. The film was translated and narrated mengingatkanmu. by M Media. Siapa tahu. Besok, kamu akan pergi pemeriksaan fisik denganku. Aku, Setelah pemeriksaan, aku bisa tenang. aku bisa jalan kaki pulang sendiri. Jika kamu bertemu orang, seperti Lu Sheng De lagi, berandal semacam itu, kamu bisa menamparnya beberapa kali lagi. Kamu harus melindungi dirimu saat di luar. Jika kamu menghadapi masalah, kamu bisa menelepon polisi. Atau kamu bisa mencariku. Terima kasih. Dia tiba-tiba bilang dia tidak sehat. Apa maksudnya itu? Presiden gua. Nona Shen seharusnya tahu. Anda sudah berhubungan dengan Shen Biaoyin. Dia mungkin salah paham. Aku baru saja mengajak Shen Biaoyin untuk makan bersama ibuku. Dia salah paham. Shen Biaoyin mungkin memposting beberapa kata di media sosial dengan makna tersembunyi. Berikan dia sejumlah uang. Akan kujelaskan semuanya pada ibuku. Untuk hal semacam ini, kita tak akan membutuhkannya lagi. Ya, Keluar. Anda juga pergi. Presiden gua, bagaimana kabar Anda? Jika tidak ada yang penting, kamu juga keluar. Ya, ada. Saya selalu mengelola grup Haishan. Tapi saya tidak punya kekuasaan nyata. Banyak orang tidak mau mendengarkan saya. Bisakah Anda melihat? Apakah Anda bisa memberi saya beberapa ekuitas? Ekuitas itu semua milik Anda. Bisakah Anda memberi saya sedikit ekuitas? Anda dapat 70. Saya dapat 30. Anda dapat 80. Saya dapat 20. Anda dapat 90. Saya dapat 10. Saya akan memberikan pabrik anggur itu juga. Bagaimana kedengarannya? Tidak bisa mengelola orang. Apa gunanya mempertahankanmu? Presiden Luo adalah orang yang cerdas. Bahkan hanya menerima gaji setiap hari. Mengelola grup Haishan. Keuntungan tahunannya masih lebih dari 10 juta. Sekretaris Li benar. Apa yang saya katakan hari ini? Anggap saja saya tidak mengatakannya. Tempat macam apa ibu kota ini? Taktik lecikmu. Sebaiknya, kamu kendalikan. Presiden Gu, saya tidak akan berani lagi. Dari grup Haisen, aku ingin semua keuntungan. Aku juga ingin pabrik anggurnya. Juga. Jangan sembarangan menyentuh orang. Mengerti, mengerti. Tidak menyangka bahwa seseorang seperti Gu Hein akan menyukai gadis seperti itu. Tidak heran para wanita seksi itu
tidak bisa menarik perhatiannya. Kebetulan sekali, mahasiswa Shen. Anda mau kemana saya antar? Xian Ningxi. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan repot. Sungguh, tidak perlu. Baiklah, The Aku film was hampir tidak mengenalimu translated barusan. and narrated by Ya, M Media. Kakak Yuze. Sejak aku melihatmu sebelum ujian masuk perguruan tinggi, kamu pergi ke luar negeri. Kakak Yuze tidak banyak berubah. aku baru kembali beberapa hari lalu. Lalu aku dengar dari ibuku bahwa kamu meneleponnya. Sekarang kamu jadi pemungut bola golf. Katakan padaku yang sebenarnya. Apa terjadi sesuatu? Kakak terlalu serius barusan. Jangan tegang. Itu karena aku terlalu khawatir padamu. Presiden Zhou santai sekali. Menggoda pemungut bola golf. King Li, tidak apa-apa. Kemarilah. Presiden Gu bercanda. King Li seperti adik yang kukenal sejak kecil. Bagaimana mungkin kami menggoda? Kau bertukar dengannya. Kamu pergi dengan Presiden Gu. Presiden Gu, aku. Lindsay sangat berpengalaman. Setiap kali aku datang bermain bola, dia adalah pemungut bola golfku. Ini pertama kalinya Presiden Zhou di sini. Mencari yang berpengalaman akan membuat pengalaman lebih baik. Tapi, Bukankah tujuan Presiden Zhou datang hari ini juga untuk bekerja sama dengan Qiao Yui? King Li, tidak apa-apa. Kamu pergi dengan Presiden Gu dulu. Aku akan menjemputmu malam ini. Baiklah. Tembakan bagus. Kau akan mengundurkan diri. Atau aku yang akan membantumu. Ini urusanku sendiri. Kau mau pergi demi uang sekolah orang lain. Aku tidak peduli. Tapi untuk uang sekolah yang kubayar, kau harus pergi walau tak mau. Aku akan mengembalikan padamu uang yang kamu bayarkan. Siapa bayar? Pria bermargasu itu. Aku sudah mengenal kakak Yuzi sebelumnya. Bukan hubungan seperti yang Anda pikirkan. Dan aku juga tidak akan mengambil uangnya. Memanggilnya begitu akrab. Apa yang kau lakukan dengannya? Lepaskan aku. Shen Qingli. Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau menahan diri. Jangan sampai aku tahu dalam waktu singkat. Apa yang sudah kau lakukan dengan pria lain? Presiden Gu menyukaiku. Apa yang kulakukan? Sampai buatmu salah paham. Hanya karena kau membayar sekolahku. Hubungan satu malam seperti yang kupahami. Tempat kedua pihak dapat kebutuhan. Aku menjual tubuhku. Dan Anda memberikan uangnya. Kita impas. Saat kita bertemu lagi, kita adalah orang asing. Sekarang, Presiden Gu sudah melewati batas untuk mengurus urusanku. Bukankah itu tidak pantas? Atau Anda mengatakan, Presiden Gu memperlakukan setiap mahasiswanya dengan dedikasi seperti itu? Kau memahaminya dengan baik. Orang asing. King Li, kamu kekurangan uang. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kalau aku tahu, aku akan datang kepadamu. Aku akan mentransfer uang ini kepadamu dulu. Untuk keadaan darurat. Tidak perlu, kakak Yuze. Uang yang kuperoleh sekarang sudah cukup. Dan aku bisa menutupi biaya pengobatan adikku. King Li, uang ini hanya aku. Memberimu hadiah karena masuk universitas. Sungguh, tidak perlu. Aku bekerja paruh waktu setiap bulan sekarang. Dan bisa menghasilkan puluhan ribu. Aku bisa menutupi biaya pengobatan adikku. Aku juga bisa menabung sedikit sendiri. King Li, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Apa kamu benar-benar harus bersikap begitu jauh? Justru karena hubunganku dengan kakak Yuze sangat berharga. Itulah mengapa hubungan ini tidak bisa dicampur dengan uang. Baiklah. Kakak akan berada di ibu kota besok. Ada resepsi bisnis. Aku kebetulan butuh teman wanita. Bagaimana kalau kamu mengambil cuti besok The film dan was menemaniku? translated Kamu and tidak bisa menolakku kali narrated by ini. M Media. Kalau tidak, aku akan sedih.
Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dengan kakak Ilse. Baik. Presiden Zhao, perjamuan ini sangat penting. Apa kamu yakin ingin Shen Qingli, seorang pelayan pesta untuk menemanimu? Qingli sangat baik. Maaf, aku terlambat. Ada apa? Apakah sangat aneh? Sangat cantik. Pastikan untuk tetap bersamaku nanti. Adik yang begitu penurut. Tidak boleh lari dengan pria lain. Baiklah. Pesta anggur komersial di ibu kota. Jangan gugup, aku di sini. Bukankah ini Presiden Muda Show? Presiden Show. Presiden gua. Ini Presiden Muda Show. Bisnis keluarga show semakin baik 2 tahun terakhir ini. Waferchip Group Show juga sudah mulai produksi. Kita pernah bertemu. Mengenai kerjasama, Qiaoyu masih perlu mempertimbangkan. Batch wafer terbaru dari Show Group sudah masuk produksi. Setelah produksi selesai, aku akan mengirimkan sampel ke Qiaoyu. Saat itu, aku harus meminta masukan dari presiden gua. Kalau begitu aku akan menantikannya. Show Group tidak akan mengecewakan presiden gua. Kakak Yuzi, aku sedikit lapar. Produk jadi dari Bai. Permisi. Presiden Su baru seminggu di ibu kota, dan kau baru saja menemukan pemungut bola untuk menemanimu ke resepsi komersial. Identitasnya sepertinya tidak pantas. Presiden Gu masih ingat Qingli, bekerja mengambil bola di lapangan golf. Qingli dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Kurasa bisa dibilang aku melihatnya tumbuh besar. Presiden Gu, tolong jangan menggodanya. Nona muda itu belum makan malam. Dia pasti lapar sekarang. Barusan. Aku tidak sopan. Jika itu permintaan maaf, harusnya diucapkan oleh si pelaku kesalahan. Suaranya terlalu pelan tadi. Aku tidak mendengarnya. Qingli penakut. Ini pertama kali dia hadir di resepsi formal. Presiden Gu, tolong jangan mempersulitnya. Dia masih malu-malu. Aku khawatir di seluruh ibu kota, tidak banyak wanita yang lebih berani daripada dia. Bersenang-senanglah. Ayo pergi. Qingli. Kamu kenal presiden gua? Aku tidak mengenalnya. Kamu mau makan apa lagi? Mau jus? Ya, kakak Yuzi. Kamu datang ke perjamuan ini. Kamu pasti punya banyak teman kan? Aku akan mencarimu setelah makan. Aku cari kamu setelah makan. Baik. Kalau begitu, pastikan jangan berkeliaran. Aku akan berada di The aula film was perjamuan. translated and narrated by M Media. Presiden gua, ayah Anda sudah menyadari. Anda menaruh seseorang di sampingnya.
Presiden Gu, Sekretaris Li, kebetulan sekali. Nona Shen, kenapa kau tidak di aula perjamuan? Aku di dalam terlalu pengap. Aku keluar untuk mencari udara segar. Nona Shen tidak mendengar apa-apa. Aku tidak mendengar apa-apa. Berbohong di depanku. Ada harganya. Aku hanya mendengar Sekretaris Lin berkata, "Ayahmu sudah menyadarinya." Hanya satu kalimat itu. Aku benar-benar tidak mendengar yang lain. Sekretaris Lin berbicara pelan. Aku cuma dengar satu kalimat itu, jelas. Siapa yang memilihkan gaunmu? Su Yuzi. Shen Qingli. Kau tahu seperti apa penampilanmu sekarang? Seperti seorang putri. Seorang putri. Berapa umurmu? Masih ingin menjadi seorang putri. Penampilanmu sekarang persis seperti anak di bawah umur. Gaun ini tidak cocok untukmu. Aku masih muda. Tidak aneh untuk berpakaian seperti anak di bawah umur. Berbeda dengan orang yang terlihat tua meski pakai apa saja. Bukankah Su Yuzi sudah tua? Dia baru beberapa hari di ibu kota. Kau sudah ikut perjamuan dengannya. Orang sepertimu, anak di bawah umur, mudah dibujuk dengan kata manis, dan dia bodoh ikutinya. Aku dan kakak Yuzi tidak memiliki hubungan seperti yang kamu pikirkan. Lagi pula, dia orang yang sangat baik. Siapa yang tahu? Aku menyarankanmu untuk tidak terlalu naif. Su Yuzi. Mungkin dia sudah berbeda dari yang kau kenal saat kau kecil. Anak di bawah umur. Jianlu. Aku akan membayar gaunmu. Pergi ganti yang lain. Temani dia ke ruang tunggu. Tapi itu ruang tunggu Presiden Gu. Bukankah kita masih berencana untuk ganti baju? Berapa lama lagi? Lihat noda anggur merah di bajunya. Sangat jelas. Bagaimana kalau dia berkata sembarangan? Dan Gu Heng mendengarnya. Kamu tetap bersamanya. Suruh dia cepat. Ikut denganku. Ambil ini. Pergi ganti baju di kamar itu. Cepatlah. Ini gaun cadangan Nona Jin. Ini jauh lebih mahal daripada yang kamu kenakan. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Presiden Gu, pakaian bersih sudah di sini untuk Anda. Nona Jiang mungkin tidak tahu. Anda tidak suka bau parfum. Keluar. Ya, Tanyakan padanya kapan dia kembali ke negara ini. Nona Shen, boleh tanya, kapan Anda kembali ke sini? Beritahu dia. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Presiden Gu, Beritahu dia. Jika dia tidak bicara, jangan harap keluar dari kedai kopi ini hari ini. Nona Shen, jika Anda tidak memberitahunya, waktu pasti Anda kembali ke negara ini. Presiden Gu tidak akan membiarkan Anda keluar dari kedai kopi ini. Beritahu dia. Saya ingin melihat apa yang terjadi jika saya pergi. Presiden Gu, Nona Shen tidak takut. Kalau berani, lakukan saja. Aku suruh kamu sampaikan, bukan terjemahkan. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu sekarang. Saya nggak akan ada waktu saat pulang ke sini. Kau pasti punya waktu. Saat kau kembali ke negara ini, telepon Sekretaris Lin. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup temui seseorang. Saya masih ada urusan.
dan belum bisa kembali. Juga, setelah saya kembali, saya mungkin akan pergi ke Xiangcheng. Xiangcheng. Jika aku tidak salah ingat, Zhou Yuze berasal dari Xiangcheng. Apa yang ada di Film dalam? was translated and narrated Kakakmu by sakit. M Media. Kamu masih mampu beli barang mewah. Bagaimana Anda tahu? Seberapa banyak yang dia tahu? Apakah dia tahu kakak saya adalah Shen Qingyan? Atau apakah dia sudah mengenali siapa saya? Nona Shen, ketika sekolahmu meneleponku, konselormu memberitahuku. Keuanganmu sangat sulit. Kenapa kamu tidak jujur padaku waktu itu? Hubungan kita belum sampai tahap kita bisa santai membicarakan masalah keluarga kan? Kakak saya sudah dalam keadaan koma 2 tahun terakhir. 2 bulan lalu, saya mengalami masalah keuangan. Jika saya tidak bekerja, biaya pengobatan kakak, saya akan diputus. Shen Qingli. Apa kau berpikiran sederhana? Mahasiswa yang naif dan polos. Yang di depanku ini. Cukup representatif, bukan? Dalam kebutuhan uang yang begitu mendesak, kau bertemu denganku. Aku tidak bisa menahan godaan, dan kau berhasil. Seharusnya kau benar-benar menipuku habis-habis agen. Apa maksudmu membiarkanmu berhasil? Jelas saya yang dirugikan. Di dunia orang dewasa, ada berbagai macam orang. Kalau mau jaga integritasmu, dan bertahan di masyarakat yang kompleks ini, kau hanya bisa menyembunyikan kebaikan dan kemurnianmu, selalu prioritaskan keuntungan. Selama kau punya daya tawar, tidak ada yang tidak bisa kau minta. Jika kau meminta, aku pasti akan memberikannya. Mau tidak mau. Apakah Anda mengajari saya cara memeras orang? Ini disebut pertukaran kepentingan. Bagaimana kabar saudaramu sekarang? Dia baik-baik saja. Aku akan bertanggung jawab atas biaya pengobatannya selanjutnya. Kau kembali ke sekolah. Jangan khawatir. Aku tidak akan menahanmu. Anggap saja ini sumbangan amal. Kau hanya perlu menemui satu orang. Kau memukulku terakhir kali. Aku sudah kehilangan semua minat padamu. Mengapa Anda sangat ingin saya pergi sekolah? Masyarakat terlalu kompleks. Setelah kau berpendidikan, kau akan memiliki pelindung dari Dui. Tidak perlu tergantung pada orang lain. Kau bisa menjaga integritasmu dan hidup bebas. Untuk pertama kalinya, saya merasa Anda terdengar seperti profesor universitas. Menurutmu aku seperti apa? Sebelum itu, Terima kasih atas apa yang Anda katakan kepada saya hari ini. Tapi, saya tetap tidak bisa menerima sumbangan amal Anda. alasan. Saya akan merasa tidak nyaman. Saya tidak punya kepentingan untuk ditukarkan dengan Anda. Kau belajar cukup cepat. Bagaimana dengan Zhou Yuzi? Mengapa kau menerima miliknya? Kakak Yuze, berteman dengan kakak saya. Kami sudah berteman The film sejak was kecil. translated Ada apa di dalamnya? and narrated by Buka, M aku Media. ingin lihat. Buka. Cincin pasangan. Milik siapa? Milik saya. Milik saya dan kakak Yuze. Kau tidak menerima danaku. Bukan karena kamu tolak tukar kepentingan. Tapi karena seseorang sudah membayar. Bukan. Tidak perlu membuang waktu. Shen Qingli. Aku meremehkanmu. Cara kau merayuku juga bisa digunakan pada orang lain. Selamat. Kau sudah menemukan tiket makan jangka panjang. Kita tidak perlu bekerja sama lagi.
Lin Chuan. Antar dia keluar. Bagaimana dengan Anda? Aku kan. Tuan Gu, merusak 2 pekerjaan sambilan saya berturut-turut. Menyinggung orang seperti Anda. Sekuat apapun perisai yang saya kenakan, tidak ada gunanya kan? Shen Qingli. Apa maksudmu? Maksud saya, Anda tahu betul. Kau mengganggu pekerjaannya. Presiden gua. Tanpa instruksi Anda. Bagaimana mungkin aku berani? Pergi tanyakan. Di lapangan golf. Apa yang Presiden Gu inginkan darimu? Mengobrol. Apa yang kalian bicarakan? Aku perlu tahu isinya. Atau tanya langsung saja ke Presiden Gu. Apa yang saya katakan padanya? Kamu. Qingli. Mengapa kau tidak memakai cincinnya? Ini awalnya hanya berpura-pura di depan Bibi. Saya akan memakainya nanti. Qingli bertemu dengan presiden gue hari ini. Presiden Gu tanya kapan saya kembali ke sini. Bahwa saya bertemu seseorang. Qingli. Aku nggak bermaksud mencampuri hidupmu. Gu Heng, dia sangat berbahaya. Di permukaan, dia adalah seorang presiden. Kenyataannya, dia berurusan dengan dunia bawah. Aku menemukan ini saat aku berada di ibu kota. Dia memberikan perhatian khusus padamu. Jadi kau harus menjauh darinya. Saya tahu. Mulai sekarang, saya tidak akan menemuinya lagi. Qingli. Aku punya banyak properti di Xiangcheng. Kau bisa tinggal jangka panjang. Juga, lihat pekerjaan seperti apa yang kau suka. Aku nggak mau ikut campur urusanmu. Kakak Yuze, apa yang saya janjikan padamu? Saya akan menyelesaikannya. Hanya saja, saya belum bisa pergi ke Xiangcheng. Saya masih harus kembali ke universitas. Qingli. Kau seharusnya tetap memakai cincin itu. Ibuku sangat curiga. Dengan begini, keraguannya bisa dihilangkan. Biaya perawatan. Saya transfer ke rekening rumah sakit dalam 3 hari. Nona Shen, ingatlah untuk datang nanti. Pasien masih butuh pendamping keluarga. The film was Baiklah, translated Dr. and Zhou. narrated Saya by mengandalkan Emilia. Anda. Nona Shin. Nyonya Sang. Saya belum sempat memberi selamat. Suami Anda sudah pulih. Ya, syukurlah. Karena membiarkan suamiku kembali ke sisiku. Menggunakan rencana perawatan baru. Setelah suami Anda sadar. Apakah ada gejala yang tidak nyaman? Nona Shin, rencana perawatan apa yang kamu bicarakan? Suamiku, dia bangun sendiri. Anda, apa yang Anda katakan? Dia suatu malam, tiba-tiba terbangun. Tidak menerima perawatan khusus apapun. Tapi Dr. Xiao berkata, dia menggunakan rencana perawatan baru. Begitulah dia sadar. Dr. Zhao, sepertinya kamu pernah bilang soal rencana ini. Tapi ini belum disetujui oleh AS, Asosiasi Medis. Rumah sakit manapun tidak bisa digunakan pada pasien. Apa kamu baik-baik saja? Kakak Yuze, bisakah Anda meminjamkan saya 100.000 dulu? Qingli, apa yang kau lakukan? Rencana perawatan baru Dr. Zhao. Ada masalah. Saya ingin kakak saya dipindahkan ke rumah sakit lain. Qingli, memindahkan rumah sakit tidak semudah itu. Qingyan, dia tidak bisa menahan masalah lagi sekarang. Tapi kakak Yuze,
Saya bertemu Nyonya Shang hari ini. Dia berkata, Cukup. Jangan membahas ini lagi. Setelah kembali ke negara ini, aku akan mentransfer biaya perawatan ke rekening rumah sakit. Jika kau benar-benar khawatir. Kondisi Qingyang akan aku tangani langsung. tapi Presiden Xiao perlu istirahat. Dia sangat lelah beberapa hari terakhir ini. Dia sudah setuju buat bantu bayar pengobatan saudaramu. Masalah kecil ini, jangan ganggu dia lagi. Nona Shen, aku dengan sepenuh hati membantumu dan saudaramu, tapi kau malah melaporku. Kamu yang mulai bohong padaku. Anda tidak punya rencana perawatan baru. Kasus pemulihan yang berhasil. Jadi kenapa? Bagaimana jika kakakmu menggunakan rencana perawatan baru itu, dan dia terbangun? Bagaimanapun juga, saya tidak akan setuju. Lalu kenapa kau melaporku? Kau tahu? Karena buktimu. Aku dipecat oleh rumah sakit. Sebab Anda sudah langgar aturan dari awal. Mengenai hukuman rumah sakit untuk Anda, itu bukan urusanku. Aku meremehkanmu. Bangun, semuanya bangun dan makan. Tempat membeli barang terlarang. Bersikaplah yang baik. Jangan macam-macam. Kalau aku ketemu yang coba kabur, mereka yang pertama mati. Mereka membawa kita kemana? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin mati. Aku dengar di kasino bawah tanah di As, ada perdagangan manusia. Akankah kita juga? Cepatlah. Cepat turun dari mobil. Berbarislah. Berjalanlah keluar. Bangun. Kamu juga orang Tiongkok. Cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kita akan dikirim ke rumah lelang. Rumah lelang. Di pelelangan, orang yang tidak ditawar Pergi cepat. akan langsung ditangani oleh mereka di tempat. Pergi. Jetty, ditawar. Masih ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Berjalan lebih cepat. Usahakan kerjasama dengan mereka. Kamu cantik, kesempatan untuk ditawar tinggi. Setelah ditawar, bernegosiasi dengan orang yang The film menawarmu. was translated Biarkan keluargamu and membayar narrated uang by untuk M menebusmu. Media. Berjalan sedikit lebih cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang akan menebus saya. Pergi. Berjalan lebih cepat. Berpakaian lebih menggoda. Setelah itu, kamu bisa dapat harga baik. Kenapa kau BR lama-lama? Cepatlah pergi. Lelang pasar gelap di AS. Pergi. Gadis ini dari Tiongkok. Kecantikan Asia standar. Tinggi 1,68 meter. Berat 46 kilogram. Golongan darah O. Di tubuhnya selain anemia, tidak ada penyakit. Harga pembukaan $10.000 AS. $20.000. $30.000. $35.000. $100.000.
Ya Tuhan, tuan ini menawar 100.000. Ada tawaran lebih tinggi. Kecantikan berwajah Asia ini jarang terlihat di pelelangan kami. Jangan sampai ketinggalan. 111.000. 115.000. 200.000. 250.000. Si cantik kecil. Cantik. Dia milikku. 250.000 satu kali. Ada tawaran lagi. 250.000 dua kali. 250.000 tiga kali. 1 juta. Ya Tuhan. 1 juta? Satu juta. Tuan di tengah ini dalam sekali tawaran. Menaikkan tawaran menjadi 1 juta. Di pelelangan kami. Ini adalah pertama kalinya harga lelang setinggi itu muncul. 1 juta terjual. Mengapa rasanya sangat familiar? Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Dan ini adalah pertama kalinya seseorang menawarkan harga setinggi itu. Tunggu pembelimu di sini. Tuan, barang Anda. The film was Sama sekali tidak ada luka di translated tubuhnya. and narrated by M Media. Kami melindunginya dengan sangat baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu, Tuan. Tolong, silakan pergi. Saya akan memberikan apa yang Anda inginkan. Aku ingin kau. Datang ke es dengan pria bermargasu itu. Apakah itu menyenangkan? Gu Heng, Ketakutan setengah mati. Apakah dia sudah menjualmu? bukan. Dia adalah dokter penanggung jawab kakak saya. Saya menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya. Shen Qingli, kau bilang, jika aku tidak ada di pelelangan, apakah kau akan dibawa oleh pria tua itu pergi untuk dijadikan mainan? Atau apakah kamu akan diculik untuk diambil organmu? Saya minta maaf. Jika kau takut, menangislah saja, tidak apa-apa.
Sudah cukup menangisnya. Ayo pergi. Presiden gua. Di depan. Jangan lihat. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gu Heng. Jangan takut. Itu air. Tutup matamu rapat-rapat. Ayo, angkat kakimu. Jangan bergerak. Pegang erat-erat. Satu bulan kemudian. Xiaoli, ketika kamu pulang ke rumah, aku sangat merindukanmu selama sebulan itu. Coba ini. Ini benar-benar enak. Xiaoli, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Mungkin hanya perut saya terasa sedikit tidak nyaman. Bos, The film was translated Aku- and saya mau yang narrated ini. by M. Kau mau Media. yang ini. 35. Kingli. Kau. Apa kau tidak enak badan? saya sakit perut. Kau sepertinya berat badanmu turun lagi. Jika kau tidak enak badan, kau bisa pergi ke rumah sakit. Apa kau senggang sekarang? Aku bisa pergi bersamamu. Tidak perlu. Setelah saya selesai kerja paruh waktu nanti. Jika saya masih merasa tidak enak badan, saya akan pergi sendiri. Baiklah kalau begitu. Jika kau tidak enak badan, kau bisa menghubungiku kapan saja. Shen Qingli. Obat ini lebih baik. Ibuku sering tidak nafsu makan. Ini langsung manjur begitu dia meminumnya. Tidak perlu. Punya saya hanya masalah perut biasa. Anda seharusnya tetap tinggalkan ini untuk ibumu. Jangan sungkan padaku. Kau tidak enak badan. Aku bahkan tidak bisa fokus bermain basket. Kalau begitu terima kasih. Sama-sama. Xia Mingxi. Kakak kedua. Kenapa kau di sini? Kau baru saja menyumbangkan 2 perpustakaan ke sekolah kami. Apa itu? Murid Shen sakit perut. Itu obat sakit perut yang kubeli untuknya. Apakah kau pergi ke rumah sakit? Murid Shen bilang dia tidak. Dia punya pekerjaan paruh waktu dan tidak punya waktu. Apakah kau tuling atau bisu? Apakah kau butuh orang lain untuk menjawab? Kalian berdua saling kenal. Jika Tuan Gu tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Masuk ke mobil, ke rumah sakit. Saya tidak akan pergi. Jadi kau berencana untuk terus tinggal di sini. Biarkan semua orang menonton. Pegang barang-barangmu.
tes kehamilan. Anda salah lihat. Selamat, Nona Shen. Selamat atas apa? Jika saya benar-benar hamil, bisakah Presiden Gu masih tersenyum? Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu sembunyikan hal begini dariku? Saya kira, jika itu benar, akan saya beritahu saat ada kesempatan. Jika tidak, maka saya akan terus menjalani hidup saya sendiri. Jangan menangis. Pergi ke rumah sakit dulu dan lihat. Hasil tes menunjukkan tidak hamil. Menstruasi terlambat, mungkin karena Nona Shen akhir-akhir ini mengalami terlalu banyak gejolak emosi. Juga, nutrisi tidak seimbang, menyebabkan menstruasi terlambat. Adapun mual dan sakit perut yang sering terjadi, itu disebabkan oleh radang lambung. Kondisimu agak serius. Bisakah kamu memberitahuku tentang kebiasaan makanmu baru-baru ini? Dokter bertanya padamu, mengapa kau melihatku? Aku akhir-akhir ini tidak nafsu makan dan makan makanan ringan. Yang ringan, apa saja yang sudah kamu makan? Hanya roti kukus, mie, dan sejenisnya. Jika ini tersebar, gimana Presiden Gu hadapi orang-orang itu? Kamu harus datang infus 2 hari dulu untuk mengurangi radang lambung. Pas kamu kembali, makan yang baik ya. Menyebabkan alarm palsu sebesar itu. Untungnya, saya tidak hamil. Apakah kau merasa sangat beruntung? Apalagi, jika benar ada anak ini, Anda akan izinkan saya melahirkannya. Kau, Nyonya tua, The film was translated and narrated by M. Xiao Media. Heng, Xiaolin, Song Jin Yun. kenapa kamu di sini? ini keponakan jauhku. Dia kuliah di Universitas Jingbei. 2 hari ini, perutnya nggak enak. Perutnya nggak enak 2 hari ini. Halo, Nyonya Gu. Seorang wanita muda yang sangat cantik. Xiao Heng, kamu pernah ketemu dia? Bertemu dengannya, keponakan Lin Chuan ini cukup merepotkan. Dia tidak masuk kelas saat sekolah dimulai. Aku menyumbangkan 2 perpustakaan, sekadar membantu dia menyelesaikan. Terima kasih, Presiden Gu. Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Ada hal-hal yang terjadi di rumah. Saya telah menyebabkan masalah bagi Presiden Gu. Tidak masalah. Selama kau tetap jujur di sekolah, itu tidak masalah. Sekretaris Lin, dia sekretaris di Kiao Yue sudah 5 tahun. Membantu sedikit itu sudah seharusnya. Lihat dirimu, pelit sekali pada gadis muda. Berapa umurmu? Dia mungkin masih muda, tapi dia tangguh. Nona muda, melihat betapa kurusnya kamu, bagian mana yang sakit? Hanya sedikit radang lambung. Saya sudah diinfus kemarin dan merasa jauh lebih baik. Bagaimana dengan Anda, Nyonya Gu? Aku di sini untuk pemeriksaan rutin. Awalnya aku tidak ingin diperiksa tahun ini, tapi Xiao Heng bersikeras aku datang. Nyonya Gu, saya ada reuni kelas malam ini. Jadi saya akan pergi sekarang. Baiklah. Xiaolin, tentang keponakan jauhmu ini. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang dia? Orang tua King Li wafat lebih dulu. Dan kakaknya sakit parah. Baru-baru ini saja, aku akui dia lagi sebagai keponakan. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia selalu memberiku perasaan yang sangat akrab. Mungkinkah dia orang yang kucari? Pergi dan periksa informasinya lagi. Ya, Sudah begitu lama sejak lulusan. Berapa kali? Sudahkah saya bertemu teman sekelasmu, Xiao Qingli? Guru Shang, Kenapa kamu baru datang kali ini? Maaf, Guru Shang.
Saya terlalu sibuk sebelumnya. Qingli, jika kamu punya kesulitan, beritahu aku. Beritahu teman-teman sekelasmu. Baiklah. Guru Shang, saya sudah dewasa. Saya bisa berdiri sendiri sekarang. Hei, bukankah itu Presiden Grup Qiao Yue? Dia sepertinya berjalan ke arah kita. Qingli, apakah kamu kenal presidenku? Sosok sebesar dia. Bagaimana mungkin saya tahu? Di luar dingin. Ayo cepat masuk. Baiklah. Tidak bisakah aku melihat orang? Tersiar kabar di luar bahwa pertunanganmu dengan Nona Jianglu. Mungkin, Nona Shen menghindari kecurigaan. Setelah pertemuan berakhir, Guru Jiang, kami berempat tinggal di daerah yang sama. Kami pergi dulu. Baiklah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Guru Shang, sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Qingli, ayo pergi bersama. Guru Shang, rumah saya dekat sini. Saya bisa jalan kaki pulang sendiri dan sadar dalam perjalanan. Baiklah. Aku antar Guru Shang pulang dulu. Kirim pesan kepada kami jika kau sudah sampai. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jalan Tumi. Jalan Tumi. The Kalau film kamu was tendang dan translated rusak, kamu and tanggung jawab. narrated by M Media. Gu Heng, Kau sengaja nabrak aku tadi di pintu. Mengapa berpura-pura tidak mengenalku? hubungan kita. Pelindung. Seorang gadis dewasa. Jika mereka tahu, itu tidak akan baik. Pernahkah kau melihat seorang pelindung, seperti aku, yang harus membaca ekspresimu setiap hari? Apa aku tadi berakting bagus? Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kita berdua saling mengenal. Bagus sekali. Saat kita di SMA, kita sepertinya pernah bertemu. Kami masih muda saat itu. Saya lupa jelasnya. Kamu tidak ingat dengan jelas. Dulu kamu tidak lulus ujianmu, dan memintaku membantumu menandatangani nama orang tuamu. Apa kamu tidak ingat? Sekolah menengah atas Shona. Bukankah kamu adik si Anu? Kenapa kamu bersembunyi di sini, menangis diam-diam? Saya sama sekali tidak menangis. Lalu adik kecil kita yang kuat itu, apa terjadi sesuatu? Saya kurang berhasil dalam ujian. Guru ingin tanda tangan orang tua. Hanya masalah kecil ini. Aku kira ada yang mengganggumu. Itu sama sekali bukan hal kecil. Bagaimana kalau begini? Aku sudah melihat kertas ujianmu. Aku bantu kamu tanda tangan. Itu tidak akan baik. Apa yang tidak bagus dari itu? Kalau kamu takut guru akan bertanya, kenapa tidak mengaku aku kakakmu? Lagi pula, kakak kandungmu itu tidak terlalu cakap. Tidak mungkin. Kakak tetaplah kakak. Aku nggak bisa anggap kamu kakakku.
Dasar tidak tahu berterima kasih. Jika kau adalah kakakku, maka aku tidak bisa terus menyukaimu. Benarkah? Terlalu banyak waktu telah berlalu. Sama seperti saat kamu kecil. Tidak tahu berterima kasih. Gu Heng. Aku menyukaimu. Kau juga menyukaiku. Baik. Shen Qingli. Setiap musim The dingin film mulai was sekarang. translated and narrated by M Media. Maukah kamu melihat salju bersamaku? Baiklah. Baik.